Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik mebel di kawasan industri Kota Cimahi, Jawa Barat. Ya, akibat peristiwa kebakaran ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Masih merah. Kebakaran terjadi di sebuah gudang pabrik mebel di kawasan industri Jalan Industri 2, Kelurahan Utama, Cimahi, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian gudang yang berisi material produk mebel. Petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Menurut petugas damkar Kota Cimahi, api berawal dari sebuah gudang penyimpanan mebel yang berada di dalam pabrik. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari bahan kayu ya, di mebel, tepatnya produksi mebel. Pabrik ini Pak? Ya, pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang remaja berusia 18 tahun alami luka cukup serius di tangan akibat terkena ledakan kembang api yang dibakarnya. Peristiwa terjadi saat perang kembang api antar desa di Banjar, Kalimantan Selatan. Perang mercon atau kembang api antara Desa Melayu dan Desa Pekauman di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan memakan korban. Muhammad Zazuli, remaja berusia 18 tahun harus dibawa ke rumah sakit setelah terkena ledakan kembang api yang dibakarnya. Korban yang tengah menjaga rumah neneknya merasa emosi karena rumah sang nenek mengalami rusak akibat terkena serangan kembang api. Korban berniat membalas untuk menembakkan kembang api ke arah Desa Pekauman. Namun naas, kembang api yang dibakarnya malah meledak di tangannya sendiri. Kondisi korban mengalami luka serius di telapak tangan dan salah satu jari tangannya harus diamputasi. Ini ditegaskan kembali bukan dari serangan atau permainan orang lain mengarahkan ke dia, tapi dia megang marcon meledak di tangannya sendiri. Walaupun sebelumnya kita sudah melakukan langkah-langkah himbauan untuk melakukan pencegahan perang marcon. Perang kembang api yang terjadi di wilayah Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini rutin terjadi, meski sudah sering mendapat larangan dari pihak kepolisian setempat. Pemirsa, polisi gagalkan pengiriman minuman beralkohol ilegal sebanyak 1.500 liter. Sopir yang sempat melarikan diri pun berhasil diamankan setelah polisi melakukan pengejaran selama 2 km. Membawa alkohol atau arak bukan? Petugas kepolisian Satlantas Polresta Bandung mengamankan satu unit kendaraan jenis box yang mengangkut 50 jerigen tuak dengan total isi 1.500 liter. Terima kasih, salam berisi. Mobil tersebut diamankan di Jalan Raya Cipatik setelah sebelumnya sempat melarikan diri sejauh 2 km. Penangkapan berawal dari kecurigaan petugas saat melihat mobil box yang dikendarai ED dan PS melintas di lokasi yang tengah dalam pemberlakuan one way arus balik di jalur wisata Simpang Sadu Soreang. Polisi yang berjaga melihat tetesan tuak dari dalam mobil box dan menimbulkan bau tak sedap sehingga petugas mencoba memeriksa sopir dan kernet kendaraan. Namun bukan mengindahkan arahan petugas, keduanya justru nekat melarikan diri. Keduanya pun berhasil diamankan setelah petugas mengejar pelaku sejauh 2 km. Ketika one way, ada mobil box yang mencurigakan, jadi turun air, ngecerak lah kalau bahasa Sundanya, dan bau. Setelah itu langsung dikejar, ternyata betul, ya, curigaan Pak Eko ini ternyata kita buka isinya tuak, demikian. Ada berapa liter Pak total Pak berarti Pak? Kalau dihitung hasil interogasi dengan supir, tadi ada 30 jerigen dan isinya ada 50 liter, kurang lebih 1.500 literan. Dua orang terduga pelaku ED dan PS dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Bandung untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur utama Pantura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 1 orang tewas akibat kejadian ini.
Tabrakan terjadi antara sebuah bus, truk kontainer, box, minibus, dan sepeda motor. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat bus yang berhenti mendadak sehingga kendaraan di belakangnya tidak sempat menghindar. Pengendara sepeda motor tewas seketika di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian kepala. Korban selanjutnya dievakuasi petugas ke ruang jenazah Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari, Kabupaten Karawang. Selain itu petugas juga segera mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Kejadian ini sempat menyebabkan antrian panjang kendaraan di mana ini terjadi dari arah Jakarta maupun Cirebon. Pemirsa, 6 jenazah korban kecelakaan di Majalengka disambut isak tangis di rumah duka di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Seluruh jenazah langsung dimakamkan di 3 lokasi berbeda sesuai permintaan keluarga. Isak tangis keluarga, kerabat dan tetangga mewarnai kedatangan 6 jenazah korban kecelakaan maut di Majalengka di rumah duka. Ke-6 korban diangkut menggunakan 9 ambulans dengan pengawalan. Jenazah disemayamkan untuk proses penyelamatan dan penghormatan terakhir dari pihak keluarga. Mereka sebelumnya sedang dalam perjalanan pulang usai merayakan libur lebaran bersama keluarga di Tasikmalaya, yang kemudian berubah menjadi petaka. Alasan tidak ada santunan dari Jasara Harja? Kalau dari Jasara Harja itu, karena yang satu, ini perlu juga diketahui bahwa ini kecelakaan tunggal, terus yang kedua memakai mobil yang memang preman, jadi bukan mobil angkutan. Nah, jadi masih mobil plat hitam. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat tentunya ya, jadi ya lebih baik yang hal-hal yang kayak gini juga harus dipertimbangkan. Sementara itu, seluruh korban meninggal dunia mendapatkan bantuan dari Bupati Karawang sebesar 50 juta rupiah untuk masing-masing korban. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, A-News melaporkan. Enam orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut dialami sekeluarga yang akan kembali ke rumah setelah mudik lebaran. Remaja ini tak kuasa menahan tangis mengetahui kedua orang tuanya meninggal dunia. Sang kakak juga tak kuasa menahan kesedihan hingga pingsan. Kesedihan juga dirasakan anggota keluarga yang lain. Izin melaporkan telah terjadi kecelakaan tunggal di Desa Manis. Ketiganya adalah korban kecelakaan lalu lintas di Majalengka, Jawa Barat. Minibus yang mereka tumpangi jatuh ke dalam parit sedalam 5 meter. Selain kelebihan muatan, minibus yang membawa 21 penumpang itu diduga oleng hingga terperosok ke dalam parit. Selain itu, sopir bus juga diduga tidak menguasai medan. Akibatnya, 6 orang dalam satu keluarga meninggal dunia. Pihak RSUD Majalengka menyebut korban dikirim ke rumah sakit sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ya, kami menerima korban itu dalam kondisi memang sudah tidak bernyawa lagi ya, karena sudah meninggal. Jadi kami sebut adalah ini adalah death on arrival. Untuk menghindari kejadian serupa, pemudik maupun wisatawan yang hendak berlibur lebaran diimbau berhati-hati dan senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Juhadi, A-News melaporkan. Pemirsa, 8 korban laka maut di Majalengka masih mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Cideres. 2 diantaranya harus menjalani tindakan operasi. 8 korban luka-luka dalam kasus kecelakaan maut warga Rengas Dengklok, Karawang masih mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Cideres, Kadipaten. 2 korban laka maut diantaranya akan dioperasi di bagian kepala, sedangkan yang lainnya masih dalam observasi medis.
Korban meninggal dunia berjumlah 6 orang serta 1 korban luka dibawa ke Rengas Dengklok dengan menggunakan 8 armada ambulan yang dikawal oleh petugas Polres Majalengka. Karena ini laka tunggal, informasinya tidak bisa diklaim oleh Jasara Harja. Dan kemudian saya tadi komunikasi dengan Pak Bupati Karawang ya terkait dengan tindak lanjut penanganannya, dan alhamdulillah Pak Bupati Karawang ya dengan pemerintah Karawang beliau akan menanggung biaya kalau dari Jasa Harja tidak bisa. Kedelapan korban laka maut ini hingga kini masih dalam penanganan medis di RS Cideres Kadipaten. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, A-News melaporkan. Satu unit kapal motor yang membawa puluhan wisatawan karam di perairan Pulau Salah Nama, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Beruntung seluruh penumpang dan awak kapal berhasil menyelamatkan diri ke pulau. Di hutan ya ini sekarang mau bantuan. Inilah video amatir saat kapal motor karam di sekitar Pulau Salah Nama, Batubara, Sumatera Utara. Sebelumnya kapal yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Tiram menuju Pulau Pandang mengangkut 66 penumpang dan awak kapal. Di hutan ya ini. Sesampainya di Pulau Salah Nama, kapal kandas dan menabrak karang. Akibatnya lambung kapal bocor dan kemasukan air. Beruntung seluruh penumpang langsung turun dan menyelamatkan diri ke pulau sesaat sebelum kapal karam. Sulitnya jaringan komunikasi membuat evakuasi seluruh penumpang sempat tertunda. Kami sudah mendapatkan 2 kapal ikan yang telah mengevakuasi lebih awal, yaitu 9 orang dan 26. Terus kami menggunakan kapal Karawang Angkatan Laut, kita menyusup ke Pulau Salah Nama, mengamankan lagi 31 orang penumpang dan kami bawa ke evakuasi ke kapal. Lanjut kami langsung membawa ke Pelabuhan Tanjung Tiram. Sekira pukul 2.30 dini hari kami sampai di sini. Jadi jumlah penumpang berikut dengan kru kapal ada 66. Dugaan sementara penyebab kapal karam tersebut karena kelebihan muatan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, A-News melaporkan. Pemirsa, pesawat komersil Air Canada yang berangkat dari Montreal, Kanada mengalami kecelakaan usai menabrak truk pemadam kebakaran di Bandara Internasional LaGuardia, New York, Minggu malam waktu setempat. Express regional jet hit a fire truck on the runway at New York's LaGuardia. Pemirsa, pihak keamanan dan darurat membenarkan kejadian tersebut dan 2 pilot dilaporkan tewas sementara 2 korban luka merupakan kru truk yang ditabrak oleh pesawat Air Canada. Otoritas Bandara Internasional LaGuardia, New York melakukan penutupan layanan penerbangan dari dan ke bandara yang berada di daerah Queens, New York tersebut. A flight tracker showed that the plane was flying from Montreal and was moving at about 24 miles per hour at the time of impact. Pemirsa, pesawat Hercules C-130 milik Angkatan Udara Kolombia jatuh pada hari Senin, menyebabkan sedikitnya 66 orang tewas. Pesawat dilaporkan jatuh di Putumayo, Kolombia pada hari Senin sesaat setelah lepas landas. Pesawat membawa 125 warga, maksud kami 125 orang, termasuk 112 personil Angkatan Darat, 2 petugas polisi, dan 11 anggota Angkatan Udara. Dalam insiden ini 66 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Pasca jatuhnya pesawat, para korban tewas dan luka dievakuasi oleh petugas tanggap darurat. Puluhan korban selamat langsung menerima perawatan dari pesawat militer. Setelah dievakuasi, pihak berwenang menerbangkan puluhan korban luka ke Komando Transportasi Udara Militer Bogota untuk perawatan darurat perawatan darurat di rumah sakit militer. Hingga kini penyebab jatuhnya pesawat masih diselidiki.
operasi bendera palsu Amerika Serikat terbongkar. Ya, rudal Patriot Amerika Serikat yang meledak dan melukai 32 warga Bahrain, namun drone Iran yang dikambing hitamkan. Pemirsa, serangan sebuah roket menyebabkan ledakan dahsyat dan melukai 32 warga sipil di Bahrain pada 9 Maret lalu. Awalnya Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM menuduh insiden ini merupakan hasil dari serangan drone Iran. Namun analisis Middlebury Institute yang dikonfirmasi Reuters menyebut rudal Patriot Amerika Serikat ditembakkan dari 7 km dari lokasi. Dalam video amatir warga, asap yang terekam berwarna putih khas rudal Patriot Amerika Serikat. Rudal ini juga memiliki trajektori rendah dan arah tembakan dari darat. Menurut peneliti, jika ditembakkan dari Iran, rudal akan datang dengan sudut yang lebih tinggi antara 45 hingga 70 derajat dan memiliki asap berwarna kuning. Pejabat Iran telah berulang kali memperingatkan tentang operasi bendera palsu oleh Amerika Serikat atau Israel yang bertujuan untuk memprovokasi negara-negara Teluk untuk menyerang Iran. Sementara itu pemirsa, timbulan sabit merah Iran merilis sebuah video melaporkan kejadian di mana seorang anak dan ayahnya diselamatkan dari reruntuhan bangunan setelah mendapat serangan udara. Serangan tersebut terjadi di Teheran, Iran yang melibatkan militer Amerika Serikat dan juga Israel. Pemirsa, Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang serangan ke-77 dari operasi True Promise 4. Serangan rudal klaster Iran ini menyasar kawasan pendudukan Israel di Palestina dan pangkalan Amerika di Arab Saudi, Kuwait, dan juga Uni Emirat Arab. Iran mengerahkan rudal Kibar Shekan dan rudal Golfagar bersama dengan drone kamikaze. Iran mengklaim serangan ke-77 membuahkan hasil yang memuaskan. Serangan ini membawa slogan "Ya Haidar, Ya Karar" sebagai penghormatan kepada 3 tokoh yang disebut sebagai martir perlawanan. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC terus melancarkan gelombang serangan baru sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Inilah detik-detik peluncuran roket terbaru oleh Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Dalam sebuah pernyataan, IRGC mengatakan serangan menargetkan sejumlah lokasi di Israel, di antaranya Elat, Dimona, Tel Aviv, dan beberapa pangkalan tentara Amerika Serikat di wilayah tersebut. Merespon serangan rudal terbaru Iran, pasukan pertahanan Israel dan juga IDF mengatakan mereka telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah negara Israel. Dan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel sedang berupaya mencegah ancaman yang mendatang. Sebelumnya juga Iran meluncurkan gelombang ke-76 True Promise 4 yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat, pemirsa, di pangkalan udara Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Rekaman yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran pada Senin ini menunjukkan sebuah pesan yang ditulis di rudal sebelum meluncurkan diluncurkan ke fasilitas militer Amerika Serikat di pangkalan Al-Dhafra, Uni Emirat Arab. Serangan-serangan Iran juga ditujukan untuk menargetkan fasilitas militer Israel di Tel Aviv, Ashkelon, Haifa, dan Gus dengan menggunakan rudal berat berpermadu jenis Kibar Sheikh dan Qiyam.
Pemirsa, dampak serangan misil Iran menghancurkan bangunan di pinggiran kota Haifa, kawasan permukiman Israel. Puing-puing bangunan berserakan sementara sejumlah orang terluka. Pemirsa, petugas dikerahkan untuk ke lokasi di kawasan Nesher, pinggiran kota Haifa. Bangunan 2 lantai ini hancur berantakan, tidak lagi bisa ditinggali. Militer Israel telah mengidentifikasi rudal ditembakkan dari Iran ke arah Israel Utara. Meski hancur, namun petugas memastikan tidak ada korban luka akibat serangan tersebut. Pemirsa, sedikitnya 6 orang mengalami luka-luka di Tel Aviv setelah pecahan rudal menghantam pusat kota pada Selasa pagi. Menurut otoritas, serangan itu melibatkan amunisi yang membawa sekitar 100 kg bahan peledak. Rekaman video menunjukkan sebuah apartemen rusak parah dengan perabotan hancur dan puing-puing bangunan berserakan di lantai. Petugas tanggap darurat dari Magen David Adom dan Hatzalah memeriksa lokasi kejadian. Pejabat keamanan setempat mengatakan serangan Iran semalam telah menyebabkan kerusakan meluas di seluruh Israel. Dalam sebuah pernyataan, pasukan Garda Revolusi Iran mengatakan beberapa pangkalan tentara teroris Amerika di wilayah tersebut telah dihantam dengan tepat menggunakan rudal balistik multihulu ledak dan drone penghancur. Ya, pemirsa, seorang kakek di Palestina mengaku anaknya ditahan dan cucu balitanya disiksa oleh tentara Zionis Israel. Namun IDF membantah hal tersebut dan menegaskan perlakuan tahanan berdasarkan aturan internasional. Kakek asal Gaza Muhammad Hosni Abu Nazar membuat tuduhan mengejutkan bahwa cucunya yang berusia 18 bulan telah disiksa oleh tentara Zionis Israel setelah ditahan bersama ayahnya di sebuah pos pemeriksaan. Rekaman video menunjukkan Jawad kecil duduk di pangkuan kakeknya dengan bekas luka di kakinya setelah dibebaskan melalui palang merah. Ayahnya Osama masih berada dalam tahanan Israel. Nazar menjelaskan bagaimana Osama membawa Jawad untuk membeli bahan makanan. بقول لهم يوم بدخل جواد راح اشتري من الدكان. قالت له كويس يا امه برضك بتغير جو. يبدو انه راسه لف بدل هو طالع بدل ما هو لف غرب راح شرق خط الاصفر ورانا قريب. Konflik di Timur Tengah berpengaruh terhadap pasokan energi ke Filipina. Tayal Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional di negaranya selama 1 tahun penuh. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang sudah memasuki pekan ketiga membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya, akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Dalam pernyataannya, Presiden Marcos menyebut keamanan energi Filipina semakin kritis dan membahayakan. Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global, termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini pun memaksa Filipina menetapkan darurat energi nasional selama 1 tahun. Menurut Marcos, menetapkan status darurat energi guna menghadapi resiko pasokan energi global. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan. Kerajaan Arab Saudi meminta Iran untuk menghentikan setiap tindakan yang dapat membahayakan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk maksud kami bersama-sama menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. الراهنة في المنطقة والذي يتجلى في دعم 136 دولة عضو في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن 2817. هذا القرار الذي طالب إيران
بوقف هجماتها فورا والامتناع عن أي هجمات أو استفزازات للدول المجاورة ووقف دعم الوكلاء في المنطقة والتخلي عن سياساتها العدائية. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي، مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين ويستوجب تحركا جماعيا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور. إن الأضرار الناشئة عن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي المتعلقة بالأسمدة تؤثر. Ya, sementara itu Kerajaan Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan di dalam negerinya saat ini dalam keadaan aman dan kondusif dan menjamin seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai dengan rencana. من أجل تأمين رحلات الحج خاصة أن عدد كبير من إندونيسيا طبعا سيعودون هذا العام. أؤكد لكم أن المملكة العربية السعودية الحمد لله بخير وأمان وبالنسبة لخطة الحج ماشية حسب المخطط له مسبقا. Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade. Iran balas ancaman tersebut dengan menyebut akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang infrastruktur desalinasi air di kawasan Teluk. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru yang berbahaya. Amerika Serikat dan Iran kini saling melempar ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil vital. Ketegangan ini memicu kekhawatiran global akan terjadinya kejahatan perang besar-besaran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan batas waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, jalur logistik yang memasok 1/5 kebutuhan minyak dunia, atau Iran akan menghadapi kehancuran total pada infrastruktur energinya. Iran tidak tinggal diam. Ebrahim Zolfagari, juru bicara Markas Pusat Militer Iran mengatakan, jika pembangkit listrik mereka diserang, infrastruktur vital di seluruh kawasan Teluk termasuk fasilitas energi dan desalinasi air minum yang krusial bagi negara-negara Teluk akan menjadi target yang sah dan akan dihancurkan secara permanen. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Iran juga menyatakan Selat Hormuz yang krusial bagi ekspor minyak dan komoditas lainnya akan ditutup sepenuhnya jika Amerika Serikat benar-benar menjalankan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang pembangkit listrik mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim akan mengendalikan Selat Hormuz. Donald Trump juga mengatakan perubahan sedang berlangsung di Iran. That'll be opened very soon if this works. I mean, the jointly controlled. Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. So we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Anggota Parlemen Senior Israel Boaz Bismuth memperingatkan Perdana Menteri yaitu Benjamin Netanyahu agar tidak menerima kesepakatan dengan Iran. Hal ini menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pembicaraan perdamaian dengan Teheran.
Pada hari Selasa, anggota parlemen senior Israel Boaz Bismuth memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan dengan Iran. Hal ini menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang pembicaraan perdamaian dengan Teheran, Iran. אתמול ביקרת בערד, ביקרת בדימונה, גם אני. ראית את החוסן, ראית איזו אוכלוסייה, ראית את אזרחי מדינת ישראל. ראית איזה יופי, הם רוצים אבל תוצאה. עכשיו אני שומע שהאיראנים רוצים לסגור את העניין הזה. עכשיו אני זוכר שהיה איזה מישהו שנלחם נגד הסכם רע. קראו לו ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתה גם דואג לנו גם הפעם, אני מניח. אנחנו דואגים להביא את ישראל למקומות שהיא לא הייתה, ואיראן במקומות שהיא לא הייתה. תודה רבה. הם למטה, אנחנו למעלה. Sebelumnya, Trump mengklaim di akun Instagramnya telah berdiskusi terkait perdamaian dengan Iran dan menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran selama 5 hari. Ia juga memberi Iran batas waktu 48 jam untuk membuka kembali Selat Hormuz atau AS akan menghancurkan pembangkit listrik negara itu. Sementara Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf melalui akun media sosial X membantah telah terjadi pembicaraan dengan AS. Ia menuduh Trump membuat klaim tersebut dalam upaya memanipulasi pasar dan menurunkan harga energi. Diketahui konflik antara AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari dan masih berlangsung hingga kini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negaranya sedang berbicara dengan orang penting di dalam rezim Iran untuk mencoba mengakhiri perang. Namun Trump menyebut perbincangan ini digelar bukan dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei. Very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. Well, they're not going to have a nuclear weapon. That's number one. That's number 1, 2, and 3. They will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. So we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we just keep bombing our little hearts out. A top person, don't forget. We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with a man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. They've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you see a statement made, but we have not. We don't know if he's living. Sementara itu dikutip dari media Arab Saudi Al Arabiya yang mengutip media Israel menyebut pemimpin tertinggi baru Iran yang telah sepakat bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Abba, this just hit the first part. Wow. That is, I just get, wow. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik mebel di kawasan industri Kota Cimahi, Jawa Barat. Akibat peristiwa kebakaran ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Masih merah. Kebakaran terjadi di sebuah gudang pabrik mebel di kawasan industri Jalan Industri 2, Kelurahan Utama, Cimahi, Jawa Barat.
Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian gudang yang berisi material produk mebel. Petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Menurut petugas damkar Kota Cimahi, api berawal dari sebuah gudang penyimpanan mebel yang berada di dalam pabrik. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari bahan kayu ya, di mebel, tepatnya produksi mebel. Pabrik ini Pak? Ya, pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja berusia 18 tahun alami luka cukup serius di tangan akibat terkena ledakan kembang api yang dibakarnya. Peristiwa ini terjadi saat perang kembang api antar desa di Banjar, Kalimantan Selatan. Perang mercon atau kembang api antara Desa Melayu dan Desa Pekauman di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan memakan korban. Muhammad Zazuli, remaja berusia 18 tahun harus dibawa ke rumah sakit setelah terkena ledakan kembang api yang dibakarnya. Korban yang tengah menjaga rumah neneknya merasa emosi karena rumah sang nenek mengalami rusak akibat terkena serangan kembang api. Korban berniat membalas untuk menembakkan kembang api ke arah Desa Pekauman. Namun naas, kembang api yang dibakarnya malah meledak di tangannya sendiri. Kondisi korban mengalami luka serius di telapak tangan dan salah satu jari tangannya harus diamputasi. Ini ditegaskan kembali bukan dari serangan atau permainan orang lain mengarahkan ke dia, tapi dia megang marcon meledak di tangannya sendiri. Walaupun sebelumnya kita sudah melakukan langkah-langkah himbauan untuk melakukan pencegahan perang marcon. Perang kembang api yang terjadi di wilayah Desa Melayu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini rutin terjadi, meski sudah sering mendapat larangan dari pihak kepolisian setempat. Pemirsa, polisi menggagalkan pengiriman minuman beralkohol ilegal sebanyak 1.500 liter. Sopir yang sempat melarikan diri pun berhasil diamankan setelah polisi melakukan pengejaran setelah 2 km. Petugas kepolisian Satlantas Polresta Bandung mengamankan 1 unit kendaraan jenis box yang mengangkut 50 jerigen tuak dengan total isi 1.500 liter. Mobil tersebut diamankan di Jalan Raya Cipatik setelah sebelumnya sempat melarikan diri sejauh 2 km. Penangkapan berawal dari kecurigaan petugas saat melihat mobil box yang dikendarai ED dan PS melintas di lokasi yang tengah dalam pemberlakuan one way arus balik di jalur wisata Simpang Sadu Soreang. Polisi yang berjaga melihat tetesan tuak dari dalam mobil box dan menimbulkan bau tak sedap sehingga petugas mencoba memeriksa sopir dan kernet kendaraan. Namun bukan mengindahkan arahan petugas, keduanya justru nekat melarikan diri. Keduanya pun berhasil diamankan setelah petugas mengejar pelaku sejauh 2 km. Ketika one way, ada mobil box yang mencurigakan, jadi turun air, cerak lah kalau bahasa Sundanya, dan bau. Setelah itu langsung dikejar, ternyata betul, ya, curigaan Pak Eko ini ternyata kita buka isinya tuak. Demikian. Ada berapa liter Pak total Pak berarti Pak? Kalau dihitung hasil interogasi dengan supir, tadi ada 30 jerigen dan isinya ada 50 liter, kurang lebih 1.500 literan. 2 orang terduga pelaku ED dan PS dibawa dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Bandung untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur utama Pantura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 1 orang tewas akibat kejadian ini. Tabrakan terjadi antara sebuah bus, truk, kontainer box, minibus, dan sepeda motor. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat bus yang berhenti mendadak sehingga kendaraan di belakangnya tidak sempat menghindar. Pengendara sepeda motor tewas ketika di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian kepala. Korban selanjutnya dievakuasi petugas ke ruang jenazah
Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari, Kabupaten Karawang. Selain itu, petugas juga segera mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Kejadian ini sempat menyebabkan antrian panjang kendaraan terjadi dari arah Jakarta maupun Cirebon. 6 jenazah korban kecelakaan di Majalengka disambut isak tangis di rumah duka di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Seluruh jenazah langsung dimakamkan di 3 lokasi berbeda sesuai permintaan keluarga. Isak tangis keluarga, kerabat dan tetangga mewarnai kedatangan 6 jenazah korban kecelakaan maut di Majalengka di rumah duka. Ke-6 korban diangkut menggunakan 9 ambulans dengan pengawalan. Jenazah disemayamkan untuk proses penyelamatan dan penghormatan terakhir dari pihak keluarga. Mereka sebelumnya sedang dalam perjalanan pulang usai merayakan libur lebaran bersama keluarga di Tasikmalaya, yang kemudian berubah menjadi petaka. Alasan tidak ada santunan dari Jasara Harja? Kalau dari Jasara Harja itu, karena yang satu, ini perlu juga diketahui bahwa ini kecelakaan tunggal, terus yang kedua memakai mobil yang memang preman, jadi bukan mobil angkutan. Nah, jadi masih mobil plat hitam. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat tentunya ya, jadi ya lebih baik yang hal-hal yang kayak gini juga harus dipertimbangkan. Sementara itu, seluruh korban meninggal dunia mendapatkan bantuan dari Bupati Karawang sebesar 50 juta rupiah untuk masing-masing korban. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, A-News melaporkan. 6 orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di Majalengka, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut dialami keluarga yang akan kembali ke rumah setelah mudik lebaran. Remaja ini tak kuasa menahan tangis mengetahui kedua orang tuanya meninggal dunia. Sang kakak juga tak kuasa menahan kesedihan hingga pingsan. Kesedihan juga dirasakan anggota keluarga yang lain. Izin melaporkan telah terjadi kecelakaan tunggal di Desa Manis. Ketiganya adalah korban kecelakaan lalu lintas di Majalengka, Jawa Barat. Minibus yang mereka tumpangi jatuh ke dalam parit sedalam 5 meter. Selain kelebihan muatan, minibus yang membawa 21 penumpang itu diduga oleng hingga terperosok ke dalam parit. Selain itu, sopir bus juga diduga tidak menguasai medan. Akibatnya, 6 orang dalam satu keluarga meninggal dunia. Pihak RSUD Majalengka menyebut korban dikirim ke rumah sakit sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ya, kami menerima korban itu dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi ya, karena sudah meninggal. Jadi kami sebut adalah ini adalah death on arrival. Untuk menghindari kejadian serupa, pemudik maupun wisatawan yang hendak berlibur lebaran diimbau berhati-hati dan senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Juhadi, A-News melaporkan. 8 korban laka maut di Majalengka masih mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Cideres, di mana 2 diantaranya harus menjalani tindakan operasi. Delapan korban luka-luka dalam kasus kecelakaan maut warga Rengas Dengklok, Karawang masih mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Cideres, Kadipaten. 2 korban laka maut diantaranya akan dioperasi di bagian kepala, sedangkan yang lainnya masih dalam observasi medis. Korban meninggal dunia berjumlah 6 orang serta 1 korban luka dibawa ke Rengas Dengklok dengan menggunakan 8 armada ambulan yang dikawal oleh petugas Polres Majalengka. Karena ini laka tunggal, informasinya tidak bisa diklaim oleh Jasara Harja. Dan kemudian saya tadi komunikasi dengan Pak Bupati Karawang ya terkait dengan tindak lanjut penanganannya, dan alhamdulillah Pak Bupati Karawang ya dengan pemerintah Karawang beliau akan menanggung biaya kalau dari Jasara Harja tidak bisa.
Kedelapan korban laka maut ini hingga kini masih dalam penanganan medis di RS Cideres, Kadipaten. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, AA News melaporkan. Pemirsa, memasuki puncak arus balik 2026, volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek Selasa malam terpantau ramai lancar. Pantauan lalu lintas dari gerbang tol Cikampek Utama pada Selasa malam masih terpantau ramai lancar dari kedua arah. Arus lalu lintas dari Jakarta menuju GT Cikampek Utama maupun sebaliknya tampak lancar. Hal ini disebabkan lantaran telah diberlakukannya sistem one way nasional atau satu arah dari kilometer 414 GT Kalikangkung hingga kilometer 70 GT Cikampek Utama. Sementara itu dari kilometer 70 hingga kilometer 55 tol Jakarta Cikampek sudah diberlakukan rekayasa kontraflow. Sementara itu, pihak Jasa Marga mencatat pada Selasa malam lebih dari 60.000 kendaraan keluar dari GT atau gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta. Ya, selain itu pemirsa, pihak Jasa Marga menyebut puncak arus balik 2026 sudah dimulai pada hari Selasa. Dan pemirsa, ini masih terpantau dari sejumlah titik pada arus balik Lebaran 2026 ini. Sejumlah titik ini masih terpantau lancar, termasuk diantaranya yaitu ruas tol Jakarta Cikampek, yang mana ini Selasa malam ini masih terpantau ramai lancar pemirsa. Dan juga kami juga telah memantau sejumlah titik lainnya yang mana juga mayoritas dari ruas-ruas jalan ini terpantau ramai lancar. Meski demikian sejumlah upaya juga masih terus dilakukan, diantaranya memberlakukan diskon tarif tol, kemudian juga memberlakukan kontraflow, bahkan juga ada upaya untuk melakukan one way nasional atau sistem satu arah. Pemirsa, ribuan kendaraan terjebak macet di Simpang Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, ribuan kendaraan dari arah puncak yang didominasi roda 2 terjebak antrian panjang di Simpang Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor pada Selasa malam. Kendaraan wisatawan maupun pemudik dari arah puncak menuju Jakarta mengular dari Megabendung hingga Ciawi. Namun pada pukul 20 waktu Indonesia Barat arus lalu lintas sudah lancar pada dua arah. Selasa pagi, kawasan wisata puncak diberlakukan rekayasa lalu lintas one way dari arah Jakarta menuju puncak. Dan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat diberlakukan rekayasa satu arah dari arah puncak menuju Jakarta. Sudah
kembalikan normal dua arah, yang mana memang semenjak tadi pukul 12.00 kami berlakukan rekayasa satu arah dari puncak menuju Jakarta one way ke bawah. Memang baru dinormalkan tadi sekira pukul 20.15, dan alhamdulillah saat ini situasi lalu lintas baik yang ke atas maupun ke bawah sudah cukup kondusif, semuanya bergerak ramai lancar. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau langsung situasi arus balik pada Lebaran 2026 ini. Kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Kea Dela Rosa yang berada di rest area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Ya, Kea, bagaimana situasi saat ini? Apakah ada kepadatan? Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus balik Lebaran 2026 tepatnya di tempat saya berdiri saat ini di kilometer 62B ruas tol Cikampek tidak terjadi kemacetan ataupun kepadatan. Walaupun volume kendaraan yang memasuki kota Jakarta mulai bertambah sejak pagi tadi, namun tidak terlihat titik-titik kepadatan ataupun kemacetan. Akan tetapi kondisi di samping kanan saya memang terlihat banyak sekali kendaraan yang mulai masuk dan juga kondisinya ramai lancar. Dan untuk sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan Korlantas Polri memberlakukan beberapa strategi untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus balik 2026 ini, yakni adanya sistem kontraflow, lalu juga ada sistem ganjil genap, dan juga jika dilihat lonjakannya begitu besar, akan diberlakukan sistem one way nasional. Dan untuk saat ini, Bayu dan juga pemirsa, Korlantas Polri telah memberlakukan upaya kontraflow dari arah Jawa menuju Jakarta, tepatnya dimulai pada tanggal 23 Maret 2026 pada jam 2 siang kemarin dari ruas tol kilometer 70 lalu menuju ke kilometer 47, dan juga diberlakukan sistem ganjil genap yang dimulai di tanggal yang sama, yakni 23 Maret 2026 hingga 29 Maret 2026 di ruas tol Batang Semarang pada kilometer 414 hingga menuju ke arah Cikampek, yakni di kilometer 47. Dan juga untuk mendukung adanya arus balik Lebaran 2026 ini, pemerintah dan Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% bagi para pemudik yang ingin kembali ke Jakarta yang akan berlaku pada tanggal 26 hingga 27 Maret 2026 nanti. Dan memang diketahui dari informasi Korlantas Polri bahwa arus balik diperkirakan mencapai puncaknya akan terbagi dalam 2 gelombang, yakni pada tanggal 24 dan 25 Maret 2026 atau hari ini, dan gelombang kedua akan terjadi diperkirakan pada tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Sehingga dari Korlantas Polri menghimbau kepada para calon pemudik yang ingin kembali ke Jakarta untuk memperhatikan sistem kontraflow, ganjil genap, dan juga untuk diskon tarif tol yang sebesar 30% nanti yang akan berlaku di tanggal 26 hingga 27. Dan kami akan ceritakan juga, Bayu dan pemirsa, sedikit informasi yang kami dapat sampaikan, yakni di rest area kilometer 62B ini terpantau penuh, dan untuk rest area pada kilometer 42B juga penuh, sehingga bagi calon pemudik yang ingin kembali ke Jakarta dapat mencari rest area di titik lainnya demi menghindari adanya kepadatan atau penumpukan kendaraan di satu rest area. Kembali ke studio, Bayu. Baik, sudah mulai lancar kembali di tol Jakarta Cikampek. Terima kasih banyak ya Dela Rosa dan tim. Tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan di sana, dan tetap semangat dalam bertugas. Terima kasih banyak ya dan tim. Dan pemirsa, memasuki puncak arus balik 2026, volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek Selasa malam terpantau ramai lancar. Kembali pantauan lalu lintas dari gerbang tol Cikampek Utama pada Selasa malam masih terpantau ramai lancar pemirsa dari kedua arah.
Arus lalu lintas dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama maupun sebaliknya tampak lancar. Hal ini disebabkan lantaran telah diberlakukannya sistem one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu dari kilometer 70 hingga kilometer 55 tol Jakarta Cikampek sudah diberlakukan rekayasa kontraflow. Sementara itu pihak Jasa Marga mencatat pada Selasa malam lebih dari 60.000 kendaraan keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju arah Jakarta. Selain itu pihak Jasa Marga menyebut puncak arus balik 2026 sudah dimulai pada hari Selasa. Kami akan mengajak Anda untuk memantau langsung situasi arus balik dan sudah ada jurnalis iNews Jessica Winoto di gerbang tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat dan Naura Syafikah di tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Kita sapa Jessica terlebih dahulu. Jessica, selamat pagi Jessica. Apakah ada kepadatan di tempat Anda melapor saat ini? Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di ruas tol Cikampek Palimanan, tepatnya saya melaporkan langsung dari kilometer 164 Majalengka, Jawa Barat. Terpantau arus lalu lintas saat ini masih terpantau ramai lancar, yang mana untuk dari data yang kami dapatkan bahwa sudah ada sebanyak 87.000 kendaraan yang melintasi dari ruas tol Cikopo Palimanan. Dan hal ini pun dari angka tersebut sudah menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 88%, yang mana kemarin sempat mencapai 161,5%. Walaupun dari angka tersebut dari peningkatan dari hari yang kemarin dan juga hari ini terlihat adanya penurunan, tetapi memang untuk dari data yang kami dapatkan, volume kendaraan terus meningkat hari demi hari dari hari pertama setelah Lebaran, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Ini diprediksi akan terus meningkat. Dan juga pada Bayu dan juga pemirsa dapat menyampaikan untuk kami menghimbau bagi Anda yang melakukan perjalanan arus balik dapat sama memperhatikan kondisi kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, dan juga bila mana Anda sudah mulai mengantuk dan juga lelah segera mencari rest area terdekat untuk istirahat sejenak agar terhindar dari kecelakaan, karena memang Bayu dan juga pemirsa kemarin sempat terjadi laka beruntun yang melibatkan 4 mobil dan 1 truk yang diduga karena adanya kelalaian dari pengendara mobil ekspedisi yang mengerem dadak diduga karena mengantuk. Sehingga hal ini menjadi himbauan bagi Anda untuk selalu memperhatikan jarak Anda dengan kendaraan lainnya. Jikalau nantinya ada sewaktu-waktu kendaraan yang mengerem dadak, dapat terhindar dari laka. Sehingga Bayu dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi arus lalu lintas di kilometer 164. Bila mana nantinya akan ada kepadatan, kami kabarkan kembali ke Anda. Bayu. Iya, Jessica, tadi Anda juga sempat mention rest area untuk tempat beristirahat seperti itu. Lalu kira-kira apa waktu-waktu yang mungkin harus diantisipasi, Jessica? Baik, Jessica, mungkin kita akan kembali kepada Anda nanti. Kita ke rekan Naura terlebih dahulu. Naura Syafikah, bagaimana dengan titik Anda? Apakah ada kepadatan di sana, Naura? Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama di pagi hari ini terpantau ramai dan juga lancar. Kalau kita melihat data di shift 3 yang dimulai perhitungan dari kemarin malam hingga tadi di pukul 5 pagi, total sudah lebih dari 80.000 kendaraan yang melintas dari arah tol Timur Jawa menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan memang pastinya angka itu akan terus bertambah di pagi hari, sore hari, hingga di esok harinya lagi, karena memang merupakan puncak dari arus balik yang jatuh di hari ini di tanggal 26 Maret 2026. Namun kalau dari pihak Jasa Marga ini juga sudah menuturkan bahwa memang kalau untuk prediksi gelombang dari puncak arus balik ini tidak hanya di hari kemarin dan di hari ini saja, akan terjadi juga di tanggal 28 dan juga 29 Maret. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya kemacetan di sejumlah titik, dari pihak Jasa Marga bersama dengan Kakor Lantas pihak kepolisian ini juga sudah menerapkan adanya skema lalu lintas, yaitu seperti one way nasional yang dimulai dari kilometer 414 hingga di kilometer 70 tempat kami melaporkan, dan juga ada kontraflow di mana dimulai dari kilometer 70 hingga di kilometer 47, di mana di pagi hari ini dibuka untuk 1 lajur di kontraflow tersebut. Dan memang kalau
kalau misalnya melihat dari rekayasa ataupun skema lalu lintas ini diharapkan dapat mengurai sedikit kemacetan karena mengingat memang untuk jumlah kendaraan dan prediksi dari puncak arus balik ini lebih dari 300.000 kendaraan. Ini melampaui dari puncak di arus mudik kemarin di tanggal 18 Maret sehingga memang ada himbauan juga sebenarnya untuk para pemudik yang ingin menjalankan dan juga menjadwalkan perjalanannya balik ke Jakarta untuk menghindari di tanggal-tanggal puncak arus balik tersebut dan memanfaatkan di mana adanya anjuran dari pemerintah work from anywhere hingga di tanggal 27 Maret. Dan tidak hanya dari skema lalu lintas seperti one way nasional dan juga kontraflow, ada juga penerapan kembali dari diskon tarif tol yang dapat dirasakan dan juga dimanfaatkan oleh para pemudik di tanggal 26 hingga 27 Maret di mana diskon tarif tol sebesar 30% untuk yang melintas secara terus-menerus dari gerbang tol Kalikangkung hingga di gerbang tol Cikatama. Dan kalau kami menerima informasi bahwa memang untuk one way nasional ini rencananya akan terus dilakukan dan dilanjutkan hingga di tanggal 29 Maret, namun memang masih bersifat situasional. Apakah nantinya akan ditambahkan lagi atau diperpanjang lagi, dan juga terkait kontraflow juga masih sifatnya situasional melihat dari kondisi arus lalu lintas di lapangan. Bayu, kembali ke studio. Baik, kita harapkan nantinya arus balik ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan juga tentunya baik seluruh pemudik bisa sampai dengan tujuan dengan selamat. Terima kasih banyak Naura Syafika dan juga juru kamera Tri Julianti dari Cikatama, dan juga sebelumnya ada Jessica Winoto dan juru kamera Leman dari Cipali. Terima kasih rekan-rekan, tetap sehat, tetap jaga keselamatan, dan tetap semangat dalam bertugas. Terima kasih. Anggota Polantas ini tampak kesakitan akibat kakinya terlindas bus pariwisata di kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar Madiun, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat korban hendak menghalau bus yang nekat melintas. Bus yang dikemudikan warga Yogyakarta itu melaju dari arah Ponorogo melalui Jalan Maijen Panjaitan hingga Tamrin. Jalur ini seharusnya tidak boleh dilalui bus dan kendaraan besar lainnya. Naas saat putar balik, roda kanan bus melindas kaki korban. Akibatnya korban mengalami luka patah tulang kaki. Saat kernet dan sopir bus hendak diamankan, keduanya justru melawan. Akibatnya keributan sempat terjadi. Namun saat putar balik itu ada kejadian dihentikan di sisi kiri itu kelihatannya kurang berkenan sehingga dia harus merubah arah sehingga ban kanannya mengenai kaki kiri anggota kami. Sopir dan kernet bus telah diamankan di Satlantas Polres Madiun Kota untuk diminta keterangan. Kasus ini telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Satu unit kapal motor yang membawa puluhan wisatawan karam di perairan Pulau Salahnama, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil menyelamatkan diri ke pulau. Di hutan ya ini. Sekarang. Bantuan. Inilah video amatir saat kapal motor karam di sekitar Pulau Salahnama, Batubara, Sumatera Utara. Sebelumnya kapal yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Tiram menuju Pulau Pandang mengangkut 66 penumpang dan awak kapal. Di hutan ya ini. Sesampainya di Pulau Salahnama, kapal kandas dan menabrak karang. Akibatnya lembung kapal bocor dan kemasukan air. Beruntung seluruh penumpang langsung turun dan menyelamatkan diri ke pulau sesaat sebelum kapal karam. Sulitnya jaringan komunikasi membuat evakuasi seluruh penumpang sempat tertunda. Kami sudah mendapatkan dua kapal kita yang telah mengevakuasi lebih awal, yaitu 9 orang dan 26. Terus kami menggunakan kapal perahu angkatan laut, kita menyusup ke Pulau Salahnama, mengamankan lagi 31 orang penumpang. Dan
kami bawa ke evakuasi ke kapal. Lanjut, kami langsung membawa ke pelabuhan Tanjung Pirang. Sekira pukul 2.30 dini hari kami sampai di sini. Jadi jumlah penumpang berikut dengan kru kapal ada 66. Dugaan sementara penyebab kapal karam tersebut karena kelebihan muatan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, A-News melaporkan. Pemirsa, 3 wisatawan, 2 diantaranya ayah dan anak di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia usai terseret ombak pantai Tenda Biru Ujung Genteng. Ketiganya ditemukan tewas mengapung di permukaan laut. Suasana ceria liburan di pantai Tenda Biru Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat mendadak muram. Pasalnya, 3 wisatawan, 2 diantaranya ayah dan anak ditemukan tewas setelah ketiganya terseret ombak. Korban yang pertama kali ditemukan adalah Aden. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasinya. 2 jam kemudian, sang ayah ditemukan tak jauh dari lokasi anaknya terdampar. Tak berselang lama, tim SAR menemukan korban ketiga. Posisinya tepat di bibir pantai dengan kondisi telungkup. Ketiga korban adalah warga Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Setelah dibawa ke Puskesmas Ujung Genteng untuk divisum, korban diserahkan kepada pihak keluarga. Peristiwa bermula saat Aden tengah bermain air di bibir pantai. Tiba-tiba saja bocah 8 tahun itu terseret ombak. Sang ayah dan 1 orang warga lainnya ikut menyelamatkan. Nahas ketiganya ikut terseret ombak dan tenggelam. Korban ada 3 orang yang sebelumnya kemarin sudah ditemukan 2 orang yang merupakan wisatawan, anak dan bapaknya, di mana si anak ini dia sedang berenang kemudian terseret arus. Bapaknya melihat, kemudian bapaknya ikut juga terseret arus dan tenggelam. Keduanya sudah ditemukan kemarin dalam kondisi meninggal dunia. Karena bapaknya tenggelam tersebut, seorang pemancing melihat kejadian tersebut, namun naas pemancing itu juga. Wisatawan diimbau untuk selalu waspada saat beraktivitas di bibir pantai. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang remaja tewas tenggelam di Sungai Cilengsi di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban tenggelam saat berenang bersama keluarganya usai berwisata. Seorang remaja bernama Arya tewas tenggelam di Sungai Cilengsi, Luwi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Awalnya, korban berenang bersama keluarganya di sungai usai mengisi waktu libur lebaran dengan berkunjung ke Masjid Budiguna yang tak jauh dari lokasi. Suasana yang semula penuh keakraban berubah menjadi panik saat korban diduga tak bisa berenang, tenggelam, dan hilang dari pantauan keluarga. Alhamdulillah sudah diketemukan jam 5.10. Tim gabungan dari TNI, polisi, BPBD, Damkar, serta pemerintah desa setempat langsung melakukan pencarian di sepanjang aliran sungai. Setelah 9 jam pencarian, korban berhasil ditemukan di dasar sungai sedalam 10 meter dalam kondisi meninggal dunia. Satu keluarga ini memang main air di atas. Terus salah satu orang anaknya tenggelam. Ya, itu ke bawah air sungai. Memang kebetulan kondisi air sungai kemarin memang rada sedikit keruh ya. Nggak terlihat kedalaman yang di ujungnya mungkin. Jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di kawasan Cibinong untuk diserahkan kepada keluarga. Peristiwa ini menjadi pengingat kepada masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di sungai, terutama bagi anak-anak yang belum memiliki kemampuan berenang. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, A-News melaporkan. Pemirsa, libur Lebaran jangan lengah sedikit pun, terutama Anda para orang tua. Pasalnya puluhan bocah menangis histeris terpisah dari orang tuanya saat bermain di Pantai Carita dan juga Anyar, Serang, Banten. Tolong dijaga ya. Kasihan jangan. Dari mana nih? Dari mana?
Sejumlah bocah menangis histeris saat ditemukan petugas terpisah dari orang tuanya. Petugas pun menggendong para bocah ini dan berteriak mencari orang tua mereka. Beruntung mereka bisa dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Puluhan balita dilaporkan hilang terpisah dari orang tua mereka saat menikmati libur panjang Lebaran di Pantai Carita dan Anyer, Serang, Banten. Padatnya pengunjung dan lengahnya para orang tua ini membuat para balita terpisah saat bermain di pantai. Jadi terus ada saudara-saudaranya kan ya, namanya kita lagi kumpul kan, dia main nggak tahu kita main, makanya kita nyariin. Bang, kira-kira berapa jam terpisah dari keluarga? Setengah jam yang lalu. Setengah jamnya. Dengan anak hilang dari pagi hari sampai detik ini udah terlapor kisaran di angka 25-an. 25 anak hilang yang memang tercatat di kami di Siaga Wisata. Tim Bala Wisata Banten menyiagakan 100 personel yang tersebar di sepanjang garis pantai untuk mengantisipasi kejadian serupa tak terulang kembali. Petugas mengimbau agar orang tua tidak lengah. Dari Serang, Banten, Mahesa Aprianti, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Pantai Carita dan Anyer, membludaknya pengunjung juga membuat 59 wisatawan terpisah dari keluarga maupun rombongannya. Masyarakat sekalian, mohon kerjasamanya. Ratusan ribu pengunjung memadati Pantai Pangandaran Selasa siang. Membludaknya wisatawan memicu insiden terpisahnya wisatawan dari rombongan maupun keluarganya. 59 wisatawan dilaporkan terpisah namun berhasil dipertemukan kembali dengan keluarga dan rombongan. Tidak hanya anak-anak, bahkan wisatawan dewasa juga terpisah. Dari kapan? Ada terpisah, terus nyariin, dari Adi gitu. Oh, itu kondisinya lagi apa? Lagi main atau seperti apa? Oh, lagi berenang. Dari jam berapa itu, Kang? Di sekitar pos berapa ini? Pos 3. Karena banyaknya wisatawan yang berkunjung di Pangandaran, ada beberapa permasalahan dan beberapa laporan yang masuk kita, ada yang terpisah, anaknya terpisah dari orang tuanya, dan orang tuanya juga ada yang terpisah dari anaknya. Ya, terutama kemarin ada laporan yang mampir di pospam kita, di pospam Sunset, itu orang tuanya terpisah dari anaknya. Petugas mengimbau wisatawan meningkatkan kewaspadaan agar tidak terpisah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut kembali ditahan di rutan KPK. Sebelumnya KPK mengalihkan status Gus Yakut menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga. Mengenakan rompi oranye, Gus Yakut tiba di gedung KPK pukul 10:30 siang dengan pengawalan ketat petugas. Gus Yakut mengaku bersyukur bisa berlebaran dan sungkeman dengan ibundanya. KPK menahan Gus Yakut pada 12 Maret 2025, namun 5 hari berselang keluarga Gus Yakut mengajukan permohonan tahanan rumah dan dikabulkan KPK. Status tahanan rumah Gus Yakut baru diketahui publik setelah istri ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer mengungkap kepada awak media. Dari status tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan rutan KPK. Dalam prosesnya kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter, dan dari tadi malam hingga pagi ini tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Rencananya KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji Rabu 25 Maret. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi terapkan sistem satu arah dari kilometer 41 gerbang tol Kalikangkung Semarang Jawa Tengah hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama Karawang Jawa Barat.
Pemirsa, sistem satu arah atau one way nasional dalam arus balik Lebaran 2026 resmi diberlakukan. Kepada pemudik yang akan kembali ke Jakarta diimbau mengatur kembali jadwal kepulangan pada tanggal 26, 27, 28 Maret untuk mengurai kepadatan arus balik Lebaran. Pemirsa, untuk mengetahui informasi arus balik Lebaran, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Anissa. Seperti apa kondisi arus lalu lintas di sana? Silakan. Selamat pagi, Yasmin dan juga pemirsa. Dari gerbang tol Kalikangkung pagi ini terpantau arus lalu lintas masih ramai dan juga lancar. Tentunya ini dampak dari diberlakukannya one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga menuju ke kilometer 390 yang ada di Weleri, Kendal, kemudian menuju ke kilometer 263 yang ada di Brebes Barat hingga kilometer 70 di tol Jakarta Cikampek. Dan hingga saat ini selain adanya rekayasa arus lalu lintas berupa one way nasional, juga diberlakukan one way lokal hingga kilometer 460 yakni di gerbang tol Salatiga. Hingga kini ada sebanyak 60.942 kendaraan yang melintas dari arah Semarang ataupun Solo menuju ke arah Kendal dan juga Jakarta. Kalau dilihat memang kendaraan yang melintas ini sudah mencapai lebih dari 3.000 kendaraan per jamnya. Itu artinya memang sejak puncak arus balik yang dinyatakan oleh pihak Jasa Marga yang jatuh pada tanggal 24 Maret kemarin, ini memang hingga pagi hari ini masih kembali terjadi dan nantinya memang diprediksi ada 2 gelombang, yakni selain di tanggal 24 kemarin, esok pada tanggal 28 dan juga 29 Maret ini masih menjadi puncak arus balik di momen Lebaran 2026. Yasmin, kalau kita melihat dari situasi pagi ini memang masih didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu mobil yang melintas di kawasan tempat kami melaporkan. Namun sesekali juga bus antar kota antar provinsi melintas di gerbang tol Kalikangkung. Dan hingga saat ini juga kami menginformasikan bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung pada tanggal 26 dan juga 27 Maret esok, pemerintah akan memberikan diskon tarif tol kepada para pemudik yang melintas dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke gerbang tol yang ada di Cikatama. Potongannya sebesar 46% yang biasanya para pemudik ini membayar sebesar 460 ribuan, Anda cukup membayar sebesar 304 ribu rupiah. Tentunya Anda bisa memanfaatkan potongan tarif tol ini yang hanya diberlakukan selama 2 hari, yaitu di tanggal 26 dan juga 27 Maret esok. Dan kami juga menghimbau kepada para pemudik yang hendak melintas di area gerbang tol Kalikangkung ini melihat cuaca yang tak menentu. Kalau di tempat kami melaporkan dari pagi hingga sore hari ini biasanya terik dan juga panas, namun dari sore hingga malam hari memang di kawasan Semarang, Jawa Tengah ini sering terjadi hujan yang lebat. Dan kami juga mengingatkan kepada Anda apabila melakukan perjalanan kembali ke kota tujuan, tentunya selalu mengecek kendaraan secara berkala, baik itu roda-roda kendaraan, kemudian sistem pengereman, agar nantinya bisa selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk memanfaatkan fasilitas, yaitu rest area apabila Anda merasa kelelahan saat berkendara. Untuk sementara, Yasmin, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih banyak rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.